Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Al-Masum Bandung, beserta pengurus dan pengelola yayasan, Kepala SD, serta seluruh orang tua dan wali siswa kelas 1 SD Al-Masum. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah pada hari ini Selasa 7 September 2021 kita dapat bersilaturahmi secara daring dalam acara pertemuan orang tua siswa kelas 1 dengan pengelola Yayasan Al-Masum Bandung serta sosialisasi program yayasan. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, untuk lebih berkahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Kayara Kaurin Almafian, siswi kelas 1A, Ananda Areta Atia Zahira, siswi kelas 1B, dan Ananda Risha Fatin Afifah, siswi kelas 1C. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim muqadah.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk selanjutnya menyanyikan lagu himne Al-Masum, dilanjutkan dengan Indonesia Raya. Di Bandung Timur Al-Masum berdiri, gemakan syiar Qur'ani, membina generasi Islami untuk raih ilmu dunia urawi. Alma mater Al-Masum nan tercinta, wahana insan takwa, menempa diri demi prestasi bagi agama, keluarga, dan bangsa. Teguh kukuh dalam kedisiplinan, penuh semangat juang untuk berkembang. Jelang masa depan yang cemerlang, esok lusa penuh harapan. Yayasan Pendidikan Al-Masum kokoh tegak berdiri. Yayasan Pendidikan Al-Masum, gemakan kami ilahi. Selanjutnya, perkenalan struktural dan wali kelas 1 oleh Kepala SD Al-Masum. Kepada Bapak Dr. Ahmad Zeni SSMM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan struktural, kemudian wali kelas 1 dan pembelajaran di SD Al-Masum. Silakan. Pengelola SD Al-Masum, nama saya sendiri Ahmad Zaini sebagai kepala sekolah. Selanjutnya, Nanang Mulyana, pembantu kepala sekolah bidang kurikulum. Selanjutnya, Ibu SS Dewi Anggraini, pembantu kepala sekolah bidang kesiswaan putri. Bapak Soleh Salahuddin, pembantu kepala sekolah bidang kesiswaan putra. Bapak Yudi Kosasi, pembantu kepala sekolah bidang kompetensi wali kelas. Bapak Dendi Rukmana, kepala laboratorium komputer di SD Al-Masum. Selanjutnya Bapak Heri Ramdan Wibawa, kepala TU atau administrasi di SD Al-Masum, dibantu oleh Bapak Rifki M. Al-Uluwi, staf administrasi, dan Ibu Irmayanti sebagai asisten KWK kesiswaan. Wali kelas 1 dan pendamping yang hari ini sedang mengajar offline, ya. Kita mulai kelas 1A. Wali kelasnya ada Ibu Susilowati dan pendampingnya adalah Ibu Heni Haryani. Selanjutnya kelas 1B. 1B wali kelasnya Ibu Dewi Yuni Asmawati, didampingi oleh Ibu Esa Hoyenisa. Selanjutnya kelas 1C, Ibu Ai Mulyani dan didampingi oleh Ibu Ismi Nurhasna Putri. Ya, selanjutnya visi dan misi yayasan. Ini visi membentuk generasi yang cager, bager, pinter. Adapun misinya memberikan wahana yang memadai bagi upaya mencerdaskan masyarakat, memberikan wahana pendidikan yang berkesinambungan, mengentaskan generasi muda dari keterbelakangan imtak dan iptek, kemudian menyediakan sekaligus membiasakan sikap hidup disiplin. Selanjutnya, visi dan misi SD Al-Masum. Visi melahirkan generasi yang bertakwa, berbudi luhur, serta sehat jasmani dan rohani, cerdas dan terampil. Adapun misi, membina generasi yang berintelektual tinggi dan berakhlakul karimah, memadukan pendidikan yang berorientasi pada pendidikan umum dan diniyah, serta membentuk generasi cager, bager, pinter. Moto, sekolah untuk sekolah. Di sini struktur kurikulum, pelajaran ada dari mulai budi pekerti, ya, kemudian PAI dan seterusnya, ya. Jadi hampir ada semua di SD Al-Masum. Selanjutnya dalam hal program itu ada mulai dari pinter, ya, kita menggunakan misi SD Al-Masum dan yayasan. Kita menggunakan dari istilah pinter, ya. Mulai dari pinter dulu adalah menerapkan pembelajaran sistem full day, masuk kelas pukul 8, berakhir pukul 14.30, menambah jam pelajaran untuk mata pelajaran eksak, bahasa Inggris, komputer, dan agama. Tidak ada jam kosong atau pergeseran jam pelajaran, mengikuti berbagai jenis perlombaan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh Diknas maupun lembaga lain. Harus mengikuti ekstrakurikuler bidang imtak, iptek, atau seni untuk kelas 4 dan 5. 60% guru telah tersertifikasi guru profesional, kemudian pengenalan materi USBN sejak kelas 5. Selanjutnya, bager, jadi menegakkan disiplin berlaku untuk seluruh partisipan. Untuk siswa diperlukan model pembinaan dengan mengedepankan pendekatan persuasif. Untuk guru berlaku ketentuan sebagai berikut. Guru tidak diperkenankan melakukan tindakan fisik pada siswa,
Guru tidak diperkenankan memarahi dan menghardik siswa sehingga mengganggu kegiatan KBM. Bila ada siswa yang berbuat ulah, ya, kewajiban guru adalah mengirim atau menyerahkan siswa tersebut kepada wali kelas atau P2S atau kesiswaan, dan tidak diperkenankan menggunakan waktu istirahat siswa untuk kegiatan KBM dan evaluasi. Kemudian guru tidak diperkenankan melakukan pergeseran jadwal mengajar dan adanya otonomi wali kelas. Selanjutnya, diseminasi dan sosialisasi program yayasan, kemudian Islam mengedepankan agamis religiusitas, menanamkan akhlakul karimah dan mengentaskan buta huruf Al-Quran. SD Al-Masum memberikan perhatian khusus terhadap pelajaran agama Islam, penambahan jam pengajaran agama Islam, pelaksanaan tes kemandirian yang meliputi fikih, ibadah, baca tulis huruf Al-Quran, tarikh, budi pekerti, hafalan doa, ayat, atau surat secara terstruktur. Pembiasaan sholat duhur berjamaah melalui kelompok kelas untuk kelas 1 dan 2 dan kelompok 45 di masjid. 456 ya. Kemudian melaksanakan sholat Jumat dan keputrian dengan tambahan sentuhan model Al-Masum. Melaksanakan PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Kemudian tadarusan bersama wali kelas sebelum KBM dimulai pukul 7.30 sampai pukul 8. Dan ada pesantren kilat Ramadan. Selanjutnya, untuk program Cager, menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dibagi ke dalam 3 bidang, yaitu Imtak dan Iptek, olahraga, serta bidang seni. Di sini tersedia, bahkan sudah ada tambahan ya, untuk olahraga itu ada hoki ya. Untuk Iptek ada seni dan sebagainya, matematika, termasuk juga nanti ada bidang Inggris ya yang belum masuk. Kemudian bidang seninya angklung, paduan suara, dan seterusnya. Ya. Tiap tahun ada penambahan, ya, ada penambahan, termasuk juga pencaksilat untuk SD sudah ada merpati putih dan juga taekwondo. Iya, selanjutnya. Kemudian pelajaran olahraga itu langsung praktik sesuai dengan minat yang dipilih, ya. Kebetulan untuk daring ini untuk semasa pelajaran online, anak-anak biasanya menyimak video dan olahraga bersama. Ya, kadang mereka memvideokan hasil praktik mereka di rumah. Kemudian kegiatan berenang, insya Allah sudah offline ya, dilakukan sebulan sekali di minggu keempat pada jam pelajaran olahraga. Mengikuti berbagai jenis perlombaan dan pertandingan olahraga. Kemudian guru olahraga baik laki-laki membimbing siswa laki-laki dan sebaliknya ada ibu guru olahraga perempuan ya, ada Ibu Raisa dan Ibu Suci membimbing siswi. Kemudian kantin yang restoratif dan bebas dari zat-zat kimia yang berbahaya. Sarana fasilitas olahraga yang representatif dan variatif. Adanya fasilitas poliklinik, kemudian home visit oleh wali kelas terhadap siswa yang sakit. Next. Ya, demikian pemaparan masuk Jatinangor 7 September 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Al-Masum Bandung dan sosialisasi program yayasan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Direktur Pendidikan. Untuk itu, kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Insinyur Haji C.P. Nasahi Masum MS selaku Ketua Yayasan Al-Masum Bandung, Bapak Dr. Asep Sujana MM selaku Direktur Pendidikan, dan Bapak Dr. Ahmad Jeni SS MM selaku Kepala SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat silaturahmi walaupun dengan media daring yang pagi hari ini kita lakukan. Alhamdulillah, dan ucapan terima kasih kepada orang tua siswa kelas 1 ya yang telah menitipkan putra-putrinya di SD Al-Masum ini. Dan kabar gembira juga SD Al-Masum ini alhamdulillah ya setiap tahun ada perkembangan yang positif. Lihat dari jumlah siswa yang masuk, ini mencirikan ya mudah-mudahan ya ini tanda yang baik bahwa SD Al-Masum berkembang ke arah yang positif ya. Dan alhamdulillah ini tadi pagi lihat ya jumlah partisipan masih sedikit. Alhamdulillah sekarang sudah ada 60 orang, 62 ya, dari target 90 partisipan. Ya, berpikir positif, tadinya pada saat sedikit jumlahnya berpikir positif. Ini orang tua sudah percaya kepada Al-Masum ya, terserah SD Al-Masum mau diapakan ya kan, terserah kepada pengelola ya. Dan pertemuan ini sebenarnya diadakan kan prinsipnya ini acara-acara rutin ya setiap awal tahun ajaran baru untuk kelas 1. Jadi prinsipnya pertemuan ini ajang silaturahmi ya, terus ucapan terima kasih dari Yayasan Al-Masum kepada orang tua, terus bisa juga ya curhat atau harapan putra-putrinya selama belajar di SD Al-Masum ini, apa yang ingin diperoleh, didapatkan selama belajar di SD Al-Masum ini. Jadi kalau saking percayanya kepada SD Al-Masum, ya orang tua, saya mau nggak perlu hadir, terserah Al-Masum gitu kan. Tapi alhamdulillah jumlahnya bertambah. Mungkin yang tidak bisa hadir ada kesibukan tertentu. Jadi ya curhat ini atau harapan ini bisa untuk putra-putrinya yang baru masuk, dan ada kemungkinan besar juga ada kakak-kakak kelasnya putra-putrinya ada di angkatan yang lebih tinggi ya. Sekarang adiknya kelas 1, kakaknya kelas 3 atau kelas 4 di SD Al-Masum. Kakaknya selama belajar di SD Al-Masum ada orang tua yang ingin menyampaikan sesuatu, keinginan apa yang harus diperbaiki selama pengelolaan SD Al-Masum ya, disampaikan pada pertemuan seperti ini ya, pertemuan dengan orang tua. Kalaupun tidak ada putranya di kelas yang lebih tinggi, ini siswa baru gitu kan, atau anak pertama, ada keinginan-keinginan yang disampaikan oleh orang tua, apa harapan putra-putrinya selama belajar di SD Al-Masum ini. Kadang-kadang pengelola mungkin kalau asik sendiri dengan proses pembelajaran yang dilakukan sama seperti pemain bola ya. Kalau pemain bola itu merasa benar, merasa hebat, tapi penonton kadang-kadang bisa memberikan saran yang lebih bagus. Jadi ada hal-hal yang kurang bagus, ada yang perlu diperbaiki, baik dari metode pembelajaran, terus hubungan interaksi guru dengan siswa misalnya. Nah, orang tua bisa memberikan masukan-masukan dalam pertemuan seperti ini. Ya,
Jadi harapannya pertemuan seperti ini seperti itu. Ada masukan-masukan dari orang tua bagaimana pengelolaan SD Al-Masum ini ke depan selama putra-putri Bapak Ibu belajar selama 6 tahun di SD Al-Masum ini. Kondisi sekarang, kondisi pandemi ya, pasti banyak kekurangan ya dibandingkan dengan pembelajaran secara tatap muka langsung. Nah, kekurangan-kekurangan ini mudah-mudahan tidak terlalu gapnya, tidak terlalu jauh ya antara pembelajaran dengan daring dengan pembelajaran dengan tatap muka langsung. Nah, kita ya bisa diskusi, bisa saling memberikan sharing pendapat bagaimana kekurangan ini tidak terlalu jauh sehingga putra-putri kita tidak menjadi kalau disebut korban ya tidak menjadi masalah gitu karena tidak belajar secara normal. Semua orang tua pasti berharap dengan kondisi apapun putra-putrinya ingin mendapatkan pembelajaran yang terbaik ya. Walaupun ya mau tidak mau pandemi ini pasti banyak kekurangan ya dibandingkan dengan pembelajaran secara tatap muka langsung. Dan harapan kita mudah-mudahan ya pandemi ini cepat berakhir dan tatap muka secara normal dapat dilangsungkan ya. Dan pandemi ini pasti banyak menuntut pengorbanan yang banyak ya dari orang tua. Orang tua biasanya tidak disibukkan harus ya menyalakan laptop, mempersiapkan alat untuk pembelajaran, biasanya mengantarkan anak sekolah, udah lepas, itu terserah orang tua, tapi terserah sekolah, gitu kan. Tapi kondisi sekarang orang tua banyak dilibatkan, ya. Tapi kondisi apapun, ya Allah punya rencana yang terbaik, ya. Dengan kondisi apapun, tetap kita mengharapkan putra-putri kita mendapatkan pembelajaran yang terbaik. Ya. Jadi ya, nanti dalam waktu yang ya dipergunakan silaturahmi ini kita banyak melakukan diskusi, ya. Ada masukan-masukan dari orang tua, ya bagaimana proses pembelajaran di SD Al-Masum ini tetap berjalan dengan baik, ya. Itu saja mungkin sebagai pengantar. Biasanya lebih hidup itu lebih aktif pada saat sesi tanya jawab. Demikian mudah-mudahan dengan kekurangan-kekurangan yang terjadi selama pandemi ini orang tua bisa memaklumi, dan ya mohon maaf kalau selama proses pembelajaran ada pelayanan yang ya kurang berkenan di mata orang tua. Demikian yang sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Yayasan. Sebelum kita masuki sesi diskusi atau katakanlah penyampaian ide, pendapat, dan pertanyaan, saya ingin sedikit menyampaikan beberapa hal. Tadi disampaikan minggu ini kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Ananda siswa SD Al-Masum akan belajar tatap muka dalam sebulan, itu ada 2 minggu. Minggu ganjil untuk 1, 2, 3, minggu genap untuk kelas 4, 5, 6. Dari minggu ini yang sudah berjalan, hari ini hari kedua, kami sadar masih ada kekhawatiran barangkali dari orang tua, sehingga respon, tapi yang SMP, SMA respon memang kurang bagus, tapi yang paling luar biasa justru
anak SD itu dalam catatan kepala sekolah kemarin hampir 70% ya Pak ya, ikut. Jadi sudah mayoritas ikut tatap muka. Terima kasih. Mungkin karena tatap muka bisa menjadi solusi dari kondisi yang kurang efektif atau kondisi yang kurang sempurna dari target pembelajaran daring. Pagi tadi saya baca di koran Tribun, sebuah siswa di SD di Cianjur Kota, karena terlalu banyak daring, lupa membaca. Sudah lupa lagi cara mengeja, karena terlalu banyak daring. Ya, sehingga dengan solusi tatap muka ini, walaupun terbatas, walaupun hanya 2 minggu dalam sebulan, itu bisa menjadi solusi. Tapi di balik itu, walaupun ada daring 2 minggu dalam sebulan, kita juga ingin menyempurnakan daring seefektif mungkin. Yang terjadi di SD Amasum ini catatan dari teman-teman guru, Pak Abi ngajar ke Dwi Kesongi, katanya SD mah. Sampai malam kalau SD itu mengajar tuh. Kenapa? Karena ya kita mencoba terus memberikan layanan semaksimal mungkin dalam berbagai kondisi. Dalam kondisi orang tua sedang sibuk, sementara daring itu kelas 1, 2, 3 masih perlu pendampingan orang tua, akibatnya orang tua hanya bisa mendampingi malam hari atau sore hari, di saat pagi harinya memang dia harus bekerja. Konsekuensinya teman-teman guru harus mau melayani komunikasi dan diskusi yang kaitan dengan pembelajaran sore ataupun malam hari. Dan itu tidak akan berhenti, itu tetap kita lanjutkan, tatap muka tetap berjalan, daring juga tetap berjalan karena konsepnya hybrid itu, maka layanan yang diharapkan pun tetap dilakukan. Sore, malam, layanan guru tetap dilakukan. Oleh karena itu, konsep otonomi menjadi solusi. Konsep otonomi wali kelas menjadi solusi. Dalam konsep otonomi wali kelas, peran wali kelas sebagai pengganti orang tua. Dalam kapasitas sebagai pengganti orang tua, tugas wali kelas salah satunya harus memiliki telepon ke orang tuanya. Oleh karena itu, jika ada orang tua yang menghadapi persoalan kaitannya dengan pembelajaran daring ataupun hal-hal lain yang kaitan dengan pembelajaran untuk siswa dan putra-putrinya, silakan kontak nomor telepon orang tua. Silakan kontak nomor telepon wali kelas. Dan wali kelas akan dengan senang hati menjelaskan, menginformasikan, memberikan jalan keluar yang berkenaan dengan apa yang dihadapi oleh orang tua, dihadapi oleh anaknya dalam kapasitas sebagai wali kelas tentunya. Itu konsekuensi dari konsep otonomi wali kelas. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Hari ini sudah tercatat 75 orang. Karena mungkin sebagian ada yang sedang mengantar anaknya untuk tatap muka. Ada juga yang sedang sambil bekerja di kantornya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa memberi manfaat buat kita bersama. Kami sebagai penyelenggara pendidikan bisa dengan senang hati, dengan nyaman bisa melaksanakan tugas. Orang tua juga bisa tenang menitipkan putra-putrinya di Al-Masum ini. Demikian sebagai tambahan pengantar. Barangkali ada yang mau disampaikan. Kita lebih senang, lebih hidup kalau diskusi ini muncul dengan masukan, saran, pertanyaan dari orang tua. Bisa dengan menulis di kolom chat, bisa dengan cara mengangkat tangan, meraise hand. Nanti teman-teman operator akan memantau mereka yang mengacungkan tangan ataupun ada satu, silakan. Selamat pagi Bapak para pengurus yayasan. Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya orang tua dari siswa Al-Masum, yang satu kelas 4, yang satu kelas 1 baru masuk tadi, Pak. Saya tadi kebetulan kelas 1 tadi saya masuk nih, ngantar sampai kelas, karena memang aturannya kan kelas 1 dia belum tahu kelas dan boleh diantar. Sisanya katanya orang tua harus langsung pergi lagi. Kebetulan memang saya juga langsung pergi. Tapi tadi saya melihat orang tua yang masih pada nunggu, Pak, berkumpul gitu. 1, 2, makin lama makin banyak gitu.
apa nggak mungkin lebih ditegakkan gitu Pak, karena itu menurut saya salah satu kekhawatiran gitu Pak. Saya tahu orang tua pada khawatir terhadap anaknya masing-masing, tapi kan kita sudah percayakan sama wali kelasnya, dan ya kita sebagai orang tua juga pikirkan bahwa di sekolah itu juga ada anak orang lain. Mungkin itu sih Pak masukannya buat penegakan agar orang tua tidak berkumpul, atau mungkin nunggu di mobil masing-masing lebih baik Pak gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra ya atas masukannya. Memang Pak dari hari kemarin itu seperti itu. Hanya yang kami pantau Pak, kami juga betul ya sudah mewanti-wanti di grup orang tua siswa ya dengan wali kelas masing-masing, itu sudah sudah sering diungkapkan ya bahwa dengan adanya pembelajaran tatap muka terbatas ini, banyak hal yang memang yang harus kita hindari, kita jaga, kita betul-betul bekerja sama antara sekolah dan orang tua ya, dalam ini guru-guru ya di sekolah, kemudian siswa yang datang dan juga orang tua yang mengantar. Memang awal-awal Pak 5-10 menit itu orang tua ada yang masih bertahan sampai ingin anaknya pasti ya memastikan siswa sebetulnya pukul 8.15 untuk SD. Nah kenyataannya dari pukul 7.15, 7.30 itu sudah berdatangan gitu. Padahal disampaikan kepada wali kelas ya untuk juga kepada orang tua agar siswa SD itu mulai pukul 8 baru masuk ke area sekolah. Nah, ada beberapa orang tua yang menyampaikan bahwa saya harus masuk pukul 8 kurang, udah di kantor, sehingga datang lebih awal. Nah, inilah jeda waktu yang terjadi, ya nunggu sampai 8.15 sampai masuk. Nah, orang tua itu belum, ya ada yang minta izin juga, ada yang masih menunggu gitu ya. Tapi insya Allah Pak masukan dari Pak Chandra akan betul-betul kami pertimbangkan dan kami jadikan masukan yang sangat berharga, karena kemarin kebetulan sistem di SD Pak Yayasan dan Pak Direktur Pendidikan sebetulnya animo dari siswa SD itu sampai ada yang 95% untuk kelas 1. Dimana kan kelas 1 itu masing-masing kelas ada 32, yang ada orang dari wali ada yang hampir 90%, sehingga kan tidak memungkinkan untuk semuanya per hari. Jadi dibagi 2 shift Pak, jadi per hari. Hari Senin itu kelas misalnya 1A 1, untuk hari Selasa ini ada baru lagi kelas 1A 2-nya gitu ya, 1A2, 1A, 1B2 dan seterusnya. Nah, yang hari ini mungkin Pak Chandra putranya atau putrinya masuk ke kelas yang shift keduanya. Nah, jadi insya Allah ya untuk selanjutnya tidak akan terjadi apa yang seperti dilihat atau disaksikan oleh Pak Chandra. Walaupun itu juga sebetulnya sudah kami programkan, sudah kami wanti-wanti. Nah, tadi Pak berhubung waktunya mungkin ada jeda waktu, harusnya pukul 8.15 itu baru masuk. Pukul 8 baru masuk area sekolah. Tapi pertimbangan beberapa orang tua katanya sekalian ke kantor, jadi lebih pagi lagi ke sininya ya. Insya Allah kami pengelola sudah mewanti-wanti agar tidak terjadi penumpukan. Dan insya Allah Pak seperti hari kemarin itu hanya terjadi di awal-awal saja, tidak sampai selesai, karena begitu masuk para siswa 8.15 itu sudah bersih Pak. Di lapangan ataupun di tempat-tempat duduk itu sudah tidak ada lagi. Tadi mungkin yang Pak Chandra kelihatan adalah waktu sebelum pukul 8.15. Insya Allah kami ucapkan terima kasih Pak Chandra dan Ibu ya yang tadi sudah mengantar. Insya Allah kami juga ya sebetulnya ini sebuah terobosan, sebuah keberanian kita semua, di mana para orang tua
menitipkan, mengantarkan putranya untuk mulai sekolah tatap muka walaupun keadaan belum benar-benar pulih, tapi itu tadi ada beberapa orang tua yang sangat sangat responsif ya, bahwa PTMT ini merupakan suatu variasi ya, sehingga siswa maupun orang tua tidak melulu melihat gadget ataupun laptopnya ya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas masukannya dan akan ditindaklanjuti. Insya Allah besok tidak akan seperti itu ya, apalagi yang besok itu kebetulan kelas yang kemarin masuk ya, dan akan selalu dievaluasi setiap hari. Jadi tidak ada penumpukan. Jadi siswa kelas 1 begitu orang tua memasukkan ke kelasnya tidak ada penumpukan di depan area sekolah. Jadi diharapkan sudah pulang lagi. Artinya orang tua yang sudah yakin mengantarkan siswanya hari ini besok dan seterusnya ke sekolah, artinya sudah yakin bahwa menitipkan siswanya kemudian pulang lagi, tidak ditungguin, karena kalau ditungguin ya sama saja dengan di rumah. Begitu Pak. Terima kasih Pak Chandra. Ya, Pak Chandra, terima kasih atas masukannya. Yang namanya masuk ke area baru, kadang-kadang kita juga merasakan sesuatu yang harus ada penyempurnaan gitu ya. Tadi disampaikan bahwa terima kasih Pak atas tanggapannya. Ya, semoga kita bisa saling support dan saling memahami juga sesama orang tua demi kepentingan bersama Pak. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih kembali. Ya, terima kasih Pak Chandra. Ini kan orang tua juga ikut menyaksikan nih pertemuan ini dengan himbauan seperti ini, ya otomatis para orang tua juga ikut mendengar ya, ikut menonton nih. Mudah-mudahan ada kerjasama yang baik ya dengan mengelola dengan para orang tua ya. Enggak, barangkali ada Bapak Ibu yang lain. Ya. Saya ulang sedikit pernyataan Pak Ahmad Jeni. Kalau sudah mempercayakan untuk menitipkan, datang ke sekolah, lepas aja anaknya, percayakan ke wali kelas, jangan pulang, ya kembali ke tempatnya, jangan perjalanan pulang, ngobrol sesonoan dengan teman-teman orang tua lainnya. Dampaknya ya tadi menjadi berkerumun gitu. Itu juga perlu pengertian dari teman-teman orang tua. Sampai sekolah antar ketemu wali kelas, percayakan adalah sampai pukul 10.30 ya Pak? 10.20. Nah itu nanti boleh dijemput kembali. Tapi memang siswa SMA juga sama ya Pak, ya Ibu. Ketika ketemu tuh, wah barudaknya ngarariung berenda tos 1,5 tahun tuh ketemu. Ini juga orang tua juga udah lama sekali nggak ada kontak-kontak. Ketika ketemu tuh yang ngobrol begitu. Nah itu tolong tidak memberi contoh yang kurang bagus kepada anak-anak kita begitu ya. Kita coba maksimalkan, kita sama-sama saling pengertian untuk memaksimalkan. Ngobrol di kolam renang. Iya. Kalau ngobrol biasanya orang tua punya grup WA per kelas ya Pak ya. Ya sekarang memanfaatkan itu aja dulu untuk ngobrol ya. Via WA dulu sesama orang tua per kelas gitu. Bisa dengan wali kelas juga, pasti wali kelasnya diundang juga di grup orang tua itu. Ya, jadi komunikasi tidak dengan pandemi ini tidak harus putus, bisa dengan berbagai cara ya. Tidak harus pamprok gitu Pak. Masih ada Pak Ari? Mohon izin Bapak. Mangga. Mohon izin Bapak, saya Mila, orang tua dari Hamizan kelas 1A. Terima kasih Bapak atas wadahnya bisa mengumpulkan kami beserta para guru serta kepala sekolah sehingga dapat berdiskusi untuk kebaikan depannya. Saya kebetulan masih memilih untuk tetap daring untuk anak saya karena saya masih memantau
bagaimana proses PTM berlangsung. Seperti itu. Mungkin pertanyaan saya pertama adalah apakah ada SOP tertulis, standar operasional prosedur tertulis yang disiapkan sekolah untuk PTM saat ini? Kemudian mungkin kalau misalkan memang ada SOP tersebut, kita bisa sosialisasikan lebih masif kepada orang tua sehingga SOP itu bisa di panduan kita bersama untuk kebaikan anak-anak gitu Pak. Kemudian yang kedua, untuk materi yang disampaikan daring ataupun PTM, apakah ada perbedaan? Dan kemudian kalau misalkan memang sama, apakah penilaian guru terhadap siswa yang daring atau PTM itu sama? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu orang tua Hamidan, terima kasih. Tentu ketika kita menetapkan berani melaksanakan PTM terbatas, kita sudah menyiapkan mekanismenya atau SOP-nya. Nanti insya Allah kepala sekolah akan menyebarkan SOP yang tertulis itu melalui wali kelas. Lewat grup wali kelas nanti kita sebarkan. Mudah-mudahan itu menjadi pegangan untuk ibu yang sudah ada, tidak khawatir, tidak ragu, yang belum juga bisa berpikir ulang setelah membaca SOP ini. Silahkan, insya Allah sesegera mungkin kita sebarkan SOP ini, bukan hanya pernyataan, tapi SOP juga kita akan bisa sampaikan via wali kelas. Iya, terima kasih Ibunda Hamizan 1A ya. Misal nanti sebetulnya sudah tersirat ya dari SOP itu, hanya kalau secara formalnya kita sempurnakan kembali. Hanya dengan adanya pernyataan itu sebetulnya sudah merupakan sebuah kesepakatan ketika para orang tua betul-betul memilih siswanya apakah tetap daring atau luring atau offline. Insya Allah. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang apakah materi daring dan luring ini sama atau beda, tentang kemudian bagaimana penilaiannya. Nah sebetulnya begini Bu, materi kita usahakan sama ya, karena jangan sampai ada yang dirugikan. Misalnya yang tadi seperti Ibunda Hamizan memilih daring, itu tidak akan tertinggal ya. Nah hanya mungkin perbedaannya, kalau datang ke sekolah itu dibimbing langsung oleh guru begitu. Jadi apa yang di-share ya di link pembelajaran, nah kalau datang ke sekolah itu dibimbing oleh gurunya begitu. Kemudian seadanya ada Google Form itu juga sama-sama dikerjakan. Jadi siswa tidak membawa gadget, tapi langsung dibimbing dan diarahkan oleh guru begitu. Nah, adapun penilaiannya sama. Penilaiannya sama. Yang daring, ya mungkin apakah siswanya sendiri atau dibimbing orang tua di rumah, ataupun juga yang di sekolah yang bimbing oleh guru langsung, ya selama anaknya mengerjakan, ya sama itu hasilnya. Begitu ya, kurang lebih seperti itu, Ibunda Hamizan. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk minggu ini saya coba tetap pantau bagaimana jalannya PTM. Saya berharap sih semuanya sehat-sehat selalu dan pembelajaran kepada yang diterima oleh anak-anak dari guru juga dapat belajar dengan efektif. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Ya, terima kasih sama-sama Bu orang tua dari Hamidan. Semoga tidak ada masalah. Kami pun sama melakukan langkah ini dengan kekhawatiran. Tapi ya kita harus berani melangkah. Karena kasihan anak-anak kita terlalu lama di rumah, terlalu lama daring. Orang tua juga merasa disibukkan dengan kegiatan daring ini. Apalagi kalau siswa kelas 1 ya Ibu Dewi. Kayaknya orang tua lebih banyak terlibat gitu. Bahkan menjadi guru pendamping langsung. Zaman dulu ketika awal-awal pandemi itu mulai, saya mendapatkan keluhan begini. Nah, hari nu bayar SPP
Pansena udah bayar SPP. Ayo nu ngajarna lain guru, nu ngajarna kalahkah orang tua. Aya keluhan seperti itu pada saat daring ini mulai terjadi. Ya, tapi sekarang mungkin sudah memahami bahwa kondisi harus begitu. Terima kasih Ibu yang masih dengan setia mencoba melaksanakan daring semaksimal mungkin. Kami tetap melayani daring dengan semaksimal mungkin pula. Ada lagi? Oh, ini ada 3. Ada pertanyaan ketiga. Assalamualaikum. Bukan pertanyaan. Bapak, Ibu, terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan anak-anak belajar lagi ke sekolah. Alhamdulillah dengan kembalinya anak-anak ke sekolah, lebih semangat belajar. Mudah-mudahan ke depan lebih optimal lagi. Terima kasih. Sama-sama Ibu Bunda Nizar. Bunda Nizar ya. Nizar, inilah cita-cita bersama. Cita-cita kami sebagai penyelenggara pendidikan, cita-cita orang tua juga. Memang geli saya baca berita Tribun pagi ini, sebuah sekolah baik Bu di Cianjur Kota, anaknya yang baru kelas 1 yang sudah awal-awal lancar membaca, ketika masuk tatap muka ini menjadi sulit lagi membaca. Ya, karena mungkin metode yang berbeda. Antara tadi kata Pak Ahmad Jenny, kata Pak Kepala Sekolah, kalau daring bisa langsung disentuh oleh, maaf, kalau luring bisa langsung disentuh oleh gurunya. Ya, kita mengadakan tatap muka karena ya sepakat ya bahwa daring tidak banyak kekurangan dibandingkan dengan tatap muka secara langsung gitu ya. Jadi ya berusaha seminimal mungkin risiko-risiko yang muncul dan kekhawatiran orang tua ya sama dengan kekhawatiran kita para pengelola di Al-Masum ini. Orang tua pasti sudah putranya itu kasarnya itu di empla-empre gitu ya. Ya di empla-empre itu dijaga gitu kan ya supaya tidak terkena ya kekhawatiran pengelola sekolah juga sama ya supaya jangan sampai putra-putri kita terkena COVID ini. Ya itu ya dengan melaksanakan prokes yang seketat-ketatnya. Ya. Ini dua sisi yang harus kita hadapi ya. Menghadapi COVID, tapi satu sisi lagi kelemahan pembelajaran daring. Ya. Nanti makin lama kita daring, ya pasti proses pembelajaran makin makin tertinggal. Gitu. Ada hal-hal yang tidak tersampaikan. Ya terutama dalam pembinaan akhlak gitu. Itu tidak kalau dulu budi pekerti mungkin ya pembinaan budi pekerti, pembinaan akhlak akan sulit tersampaikan dengan melalui daring. Tapi kalau dengan tatap muka, insya Allah ya budi pekerti, akhlak bisa kita ikut sekolah, bisa ikut kontribusi membentuk anak menjadi anak yang cager, bager, pinter. Kalau dengan tatap muka itu dibandingkan dengan daring itu. Jadi satu sisi konsekuensi takut terpapar, satu sisi ya ada decline, ada penurunan dalam pembinaan akhlak dan budi pekerti. Ya prinsipnya yang harus menjadi nyaman untuk orang tua, kekhawatiran orang tua ya sama dengan kekhawatiran kita. Semua yang terlibat dengan pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka ini, insya Allah semuanya sudah divaksin di Al-Masum ini. Mulai dari supir, ya kalau guru mau apalagi, guru semua sudah divaksin, ya pelaksana sudah divaksin, ikhtiar kita lakukan. Betul, kalau
Sebenarnya petugas kantin ada, kan kita nggak boleh ada kantin. Ada kantin juga yang ya kalau itu juga mendesak, kan imbauan pada siswa harus bawa makanan deh. Jadi kantin mah kalau kepepet aja ke kantin, tapi di semua petugas kantin juga sudah divaksin ya. Ya, tambahan deh. Mangga, masih ada waktu, barangkali ada yang mau menyampaikan lagi, baik tertulis ataupun menyampaikan langsung, seperti tadi sudah ada 2 orang, Pak Chandra dan orang tua Hamidan ya. Tidak ada Pak. Ya, kita berdoa saja mungkin. Iya. Mohon maaf untuk para orang tua ya kelas 1, sebetulnya animo yang besar ya untuk mengantarkan siswa PTMT ini ya, pertemuan pembelajaran tatap muka terbatas ya. Jadi kalau kemarin ya saya beberapa siswa ketemu gitu ya dengan orang tua, dengan bapak atau ibu, alhamdulillah sambutannya baik ya. Jadi merasa bahwa dengan datang ke sekolah itu menghilangkan kejenuhan ya. Jenuh karena di rumah gitu, jenuh karena harus lihat HP dan sebagainya ya. Tapi dengan datang ke sekolah yang digilir ya sehari-sehari. Jadi ada yang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kemudian minggu depannya bergantian dengan kelas atas, itu setidaknya menjaga juga ya, karena kalau langsung normal juga tidak mungkin. Jadi kami membatasi seperti itu ya, karena ya di antara kita juga ya, baik orang tua ataupun guru juga tidak begitu yakin 100% ya bahwa betul-betul akan ini ya. Jadi kita sudah mengantisipasinya. Tadi seperti Bunda Hamizan yang masih memilih daring mungkin seperti itu. Tapi silakan saja, tadi katanya akan memantau, kalau seandainya ini lancar silakan. Jadi ini pilihan ya, pilihan bagi Bapak Ibu termasuk siswa. Termasuk kemarin juga ada yang katanya sakit gitu ya. Ya kami sampaikan, kami sarankan untuk tidak usah ke sekolah. Jadi adik kemarin ada juga yang pulang kembali ke rumah. Jadi yang datang ke sekolah itu yang betul-betul yakin anaknya dalam keadaan fit, kemudian Bapak Ibu juga sudah yakin, baik kelas 1 ya Bapak Ibu, kelas 1 itu sudah SD, beda lagi dengan TK, artinya sudah mulai diajarkan untuk mandiri ya. Jadi percayakan kepada kami guru-guru ya, pengelola di SD, sehingga tidak
tidak lagi disamakan ketika masih TK ya, biar anaknya mandiri dan disiplin ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan, masukan dari Bapak Ibu, jangan kami untuk menyampaikan video ya, video pertemuan siswa pembelajaran terbatas ya, pembelajaran tatap muka terbatas di SD. Ada videonya, mungkin bisa jadi pertimbangan bagi yang masih daring atau menambah keyakinan. Tapi tidak akan mengubah ya, bahwa ini tetap terbatas sebelum ada keputusan dari pemerintah bahwa PTM ini sudah betul-betul normal. Silakan Pak Ari, sudah siap? Ya. Sambil menunggu, silakan ya Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bisa lewat chat atau langsung buka mute-nya. Ini siswa yang sudah di kelas seperti ini tetap diatur ya, bahwa jumlah siswa di kelas tidak boleh lebih dari 50%. Kemudian kelasnya kan ada 32 orang, jadi di kelas itu ada yang 16 maksimal, 16 orang. Ya, nah seperti ini. Siswa berseragam, kemudian ya membayangkan ya seperti betul-betul KBM ya, hanya di sini siswa masih menggunakan masker, kemudian jaraknya diatur gitu ya. Nah, inilah keadaan seperti ini di sekolah. Karena Allah memberi, kita dapat mendengarkan apa? Ya, seperti itu keadaan di sekolah, di kelas. Jadi dibatasi siswanya, diatur tempat duduknya. Ada guru yang membimbing 2 orang ya, membimbing membaca, menulis, kemudian mengerjakan soal-soal ya. Itu sama sebetulnya dengan yang disampaikan kepada siswa di rumah. Hanya kalau di rumah mungkin dibimbing oleh ayah bunda atau nenek atau kerabat ya. Nah kalau di sekolah seperti itu boleh dipertimbangkan bagi yang belum mau atau belum yakin, gitu kan. Tapi kita tetap dibatasi ya, mesti terbatas, tidak bisa semua anak masuk dalam satu hari bersamaan. Jadi digilir ya, bergilir setengah-setengah. Kebetulan kelas 1 hampir 90% lebih ya. Dari 32 orang ada yang 30 orang, jadi hanya 2 orang yang tidak memilih. Alhamdulillah ya, semoga selalu sehat. Mungkin dengan ceria, dengan bahagia, imun putra-putri anak-anak di Bapak Ibu ya, putra-putri kami di sekolah semuanya tinggi imunnya, gitu kan. Kemudian Bapak Ibu juga mungkin terkurangi bebannya harus mendampingi dan sebagainya. Ya, misal tadi juga dari Pak Chandra masukan bahwa betul-betul buat kita semua yang sudah memilih untuk PTMT di SD Al-Masum untuk saling menjaga ya, untuk tidak berkerumun ya. Saya sudah mengantarkan siswa atau putra-putrinya ke kelas, kemudian kembali lagi mungkin mau menunggu di kendaraan atau ke rumah, dan di pukul 10.30 sudah ada di SD lagi. Begitu ya. Barangkali ada yang itu ada ya, ada chat lagi Pak Ari. Yang tadi. Oh, ini. Ya, ada chat dari Bunda Nazar juga ya? Bunda Nazar juga, betul? Bunda Nazar? Oh maaf. Mangga dibuka lagi Pak Ari.
dari Rakajati kelas 1A. Orang tua dari Rakajati. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Al-Masum beserta jajaran Sivitas Akademik, perkenankan saya orang tua dari Rakajati kelas 1A. Saya aturkan terima kasih. Akhirnya pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Kekhawatiran pasti masih ada dan akan terus ada selama pandemi masih berlangsung. Saya sendiri akhirnya mengizinkan anak saya ikut PTM karena anak saya memerlukan sosialisasi, tidak hanya pembelajaran kognitif. Meskipun suasana di kelas tidak sama seperti biasanya. Saya yakin iklim belajar di mana anak bertemu ibu bapak guru, ruang kelas yang luas, interaksi dengan teman sebaya, sedikit banyak akan menambah keseruan belajar. Terima kasih, semoga Bapak Ibu bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk anak-anak. Terima kasih juga dari orang tua Rakajati. Ini curhat Ibu juga sama dengan curhat kami. Kami harus melakukan, tapi kami pun merasakan kekhawatiran. Tapi kami berusaha memaksimalkan yang bisa kita lakukan, mengoptimalkan dan meminimalisir dampak yang negatif. Gitu. Pak Ahmad, pada melengkapi, silakan. Ya, terima kasih kepada orang tua dari Rakajati 1A. Alhamdulillah ya, kami aturkan juga terima kasih atas kepercayaannya, atas keyakinannya, sehingga Bapak atau Ibu mengizinkan putranya ke sekolah. Dan mungkin mohon doanya ya, ini juga salah satu variasi pembelajaran dan salah satu layanan ya, bahwa kami menyadari betul ada banyak keinginan dari siswa maupun orang tua untuk tatap muka ya. Nah, kami pun berusaha seoptimal mungkin untuk tadi menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sesuai yang diinginkan oleh putra-putri Bapak Ibu, sehingga layanan kami ataupun kami akan terus mengevaluasi hal-hal yang diinginkan orang tua, karena prinsip kami, keinginan kami juga, harapan kami juga bahwa kami guru-guru di SD Al-Masum ingin memberikan yang terbaik kepada putra-putri ibu bapak ya, yang telah memberikan amanah, dan kami ingin betul-betul mengemban amanah tersebut ya, karena Bapak Ibu sudah memilih SD Al-Masum tentunya sudah dengan banyak pertimbangan, dan kami yang diberikan amanah pun tidak serta-merta lalai atau terlena, tapi kami pun ingin betul-betul melaksanakan amanah tersebut ya. Mari kita bekerja sama. Adapun ada hal-hal yang kurang berkenan ya silakan saja disampaikan, karena kami pun menyadari kami juga masih banyak yang harus dilakukan begitu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu ataupun orang tua Rakajati tadi inginkan juga orang tua yang lain, kami pun sama, yaitu terciptanya suasana belajar yang menyenangkan untuk semua. Terima kasih. Orang tua Raisak Syauki ya, 1A. Orang tua mengantar pakai kendaraan umum karena jauh, bolehkah menunggu? Ada ya, ini prinsipnya kan tidak boleh ada kerumunan ya. Jadi daripada bolak-balik risikonya juga lebih besar. Nah, orang tua yang menunggu ya kita fasilitasi di perpustakaan atau di musola ya. Tidak di ruang terbuka depan kantin seperti itu. Nanti satu orang menunggu tambah lagi. Tapi kalau di perpustakaan jaraknya bisa diatur ya, tidak berdekatan dan perpustakaannya luas. Ibu juga bisa sambil baca-baca di situ, lebih nyaman untuk menunggu di perpustakaan. Boleh ya Bu ya, boleh menunggu tapi tidak di tempat terbuka, nanti mengundang yang lain untuk duduk juga, menunggu juga, tapi dipersilahkan di perpustakaan bisa sambil baca Quran atau baca pustaka yang ada di perpustakaan. Terus jemputan juga insya Allah kita akan hidupkan lagi ya,
sekarang mungkin ada keengganan dari supir karena yang boleh dijemputnya 50%. Jumlahnya tidak boleh penuh. Otomatis kan pendapatannya juga rendah. Nanti kita akan kompromi dengan supir supaya jemputan ini bisa diaktifkan lagi dan supirnya ya udah pasti yang sudah benar-benar divaksin ya. Itu untuk ibu orang tua dari Raisa Uki ya. Namanya bagus-bagus sekarang yang generasi sekarang tapi susah nyebutnya. Ya, ada pertanyaan berikutnya. Ya, yang kedua, yang selanjutnya ini dari ibunya Hamizan yang tadi sudah bicara langsung. Beliau menyampaikan terima kasih dengan video yang tadi ditayangkan. Ini menjadi gambaran bagaimana PTM bisa berlangsung. Semoga Bapak Ibu guru semuanya selalu sehat. Amin. Terima kasih Bu atas doanya. Pertanyaan berikut dari orang tua Nazipa kelas 1C. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Sebelumnya terima kasih sudah memfasilitasi dengan uji coba PTM ini. Semoga putra-putri kita, Bapak Ibu guru kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, apakah memungkinkan jendela setiap kelas dibuka agar sirkulasi udara semakin baik? Terima kasih. Ya, insya Allah bisa Bu. Ibu siapa barusan lupa saya mencatatnya. Nazipa, Ibu Nazipa, Ibu orang tua dari Nabi ke kelas C. Usul Ibu akan kami coba laksanakan langsung. Ya, nanti kami akan langsung koordinasi dengan bagian sarana untuk langsung menghidupkan jendela sehingga bisa dibuka dan ditutup. Mohon Pak Jenny dipantau untuk segera bisa dilaksanakan. Betul, itu juga sebuah upaya, sebuah ikhtiar agar sirkulasi udara tetap berjalan. Tapi ada sebuah cerita menarik Pak yang disampaikan oleh teman saya di kolam renang. Kemarin ada kejadian yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu. Orang tua ngantar terus botram di kolam renang katanya Pak. Ini contoh ya, mudah-mudahan kita kerjasama aja sama-sama tidak memberi contoh yang kurang baik begitulah. Kita seoptimal mungkin melaksanakan prokes sebaik-baiknya, tapi tolong tidak membuat sesuatu yang memancing kurang baik. Ini ada kejadian dari teman-teman di kolam renang menginformasikan orang tua menunggu sambil botram. Tahan dulu botramnya. Pak Ketua tadi bilang diskusilah lewat grup wali kelas yang dipandu oleh wali kelasnya. Grup kelas yang dipandu oleh wali kelasnya. Ini dari orang selanjutnya dari orang tua Adira Gustiana Maulana kelas 1C. Assalamualaikum, saya orang tua dari Andira Gustiana Maulana kelas 1C. Saya setuju dengan adanya PTMT ini. PTMT singkatan dari pembelajaran tatap muka terbatas. Maaf singkatannya terus-terus berubah-ubah, nggak tahu ini palinter nih buat singkatan. Karena anak saya sendiri sangat ingin belajar di sekolah, walau sekarang PTM belum maksimal waktunya. Semoga bisa berjalan sesuai harapan, berlanjut hingga normal kembali, serta kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu, insya Allah Ibu dan keluarga juga serta Andira selalu sehat, berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tambahan, insya Allah ya dimasukkan tadi dari orang tua Nazipa ya, ini langsung dibuka ya, walaupun memang untuk kelas 1 di bawah memang di belakang itu ada selokan ya, jadi gelap juga ya, mungkin harus banyak dibenahi juga ya. Insya Allah langsung dibuka Bu, langsung diperbaiki termasuk hal-hal yang sekiranya membuat lembab dan sebagainya ya, karena kebetulan di belakang SD itu ada selokan dan sungai ya. Nah kalau untuk
lantai 2, lantai 3 aman ya, makan terang ya. Ya, nanti pakai ram nyamuk supaya tidak ada yang masuk ya. Langsung sudah diinstruksikan wali kelas sekarang sudah membuka jendelanya ya, disertai mungkin nanti ada bantuan dari sarana untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian tadi terima kasih atas masukan dari mamahnya Andira ya. Memang betul karena ini sifatnya terbatas, jadi waktunya pun dibatasi ya, biasanya masuk pukul 7:30 ya, akan ada ikro, ada hafalan surat, sampai pulang 2:30. Nah kalau sekarang masuk pukul 8.15, pulang 10.30 ya. Ini kan sedang percobaan juga ya, kalau memang sebulan 2 bulan ke depan normal, insya Allah ya sekolah akan normal kembali seperti yang diharapkan oleh Bapak Ibu dan juga anak-anak. Ya. Kita saling mendoakan, saling menguatkan sehingga pandemi ini segera berakhir, tetapi bukan berarti sekarang karena ada PTMT kemudian tadi ya bebas untuk berkumpul dan sebagainya, ya kita saling menjaga. Jadi mohon dari sini para orang tua ya, kalau seandainya dari kami ada yang misalnya menyarankan mohon untuk tidak berkumpul ya, jangan dianggap bahwa kami mengusir gitu ya, tapi betul memang kita saling menjaga. Jadi sekali lagi di sini juga sekali lagi saya mohon maaf kalau seandainya besok-besok ada yang ada yang menegur Bapak Ibu yang masih berkerumun, itu semata-mata karena kami peduli, kami menginginkan kita saling menjaga. Demikian. Ada permohonan dari Ibu Nina Mariani. Assalamualaikum, saya orang tua Nadine kelas 1B. PTM kedepannya bisa memakai jemputan. Karena saya di rumah harus mendampingi, ada anak daring, ada anak luring juga. Jadi susah untuk melakukan antar jemput. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan, kita akan coba menghubungi koordinator jemputan agar bisa melayani kembali pada mulai minggu depan, mungkin mudah-mudahan Pak ya, nanti teman-teman di Preo akan langsung berhubungan dengan koordinator jemputan untuk bisa melayani mereka. Masalah lain-lainnya mungkin nanti ada kompromi dengan koordinator jemputan. Demikian Ibu Nina. Ya, alhamdulillah ini respon dari orang tua positif semua juga menginginkan segera ingin pembelajaran tatap muka terbatas ya, dan kekhawatiran orang tua sama lah dengan kekhawatiran para pengelola di SD Al-Masum ini. Para pengelola SD di Al-Masum juga punya putra putri ya di rumahnya, orang tua pelan-pelan ya menyayangi putra putrinya. Kami juga sama ya menyayangi putra putri dari yang disekolahkan di SD Al-Masum ini. Mudah-mudahan ada kerjasama dalam ini ya, dan harus ada kerjasama antara pengelola dengan orang tua. Seperti tadi kerumunan itu, ya kita menyuruh putra putri kita untuk tidak berkerumun, tapi putra putri orang tuanya berkerumun, itu kan bukan contoh yang baik. Nanti ada petugas kalau perlu diberi seragam khusus gitu. Kalau di tempat pariwisata atau di kota ada satpol PP ya selalu mengingatkan jangan berkerumun. Kita juga di sekolah ada petugas khusus yang menegur kalau ada orang tua yang tetap berkerumun ya. Ibu bapak yang terpaksa harus menunggu putra putrinya di SD Al-Masum bisa memanfaatkan musola atau perpustakaan, dan di situ bisa menyendiri lah, tidak
masuk perpustakaan dan musola tetap berkerumun, ya tidak seperti itu. Bisa membaca itu lebih baik ya. Itu saja, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan berjalan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 1, sekali lagi kami mengaturkan banyak terima kasih atas segala masukannya. Baiklah, untuk selanjutnya doa penutup yang akan dipandu oleh Bapak Haji Isnai Munandar MPDI MAG. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita semua tundukkan hati, kita memohon kepada yang memberi amanah kita yaitu putra-putri agar Allah memberikan keridhoannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Ghafar, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa teman-teman kami, dan dosa seluruh umat Islam. Ya Allah, juga para pendahulu kami, pendiri Yayasan Al-Maksum ini, ya Allah, Bapak Haji Maksum, Ibu Haja Aisyah, Bapak Haji Nanang Iskandar bin Haji Maksum, Ibu Haja Erna binti Haji Maksum, Bapak Haji Faktoni, ya Allah, ampuni segala dosa dan kehilafannya, terima iman Islam dan amal solehnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha memberikan segala-galanya, kami bersyukur kepadamu dari hati yang ikhlas penuh kesadaran yang telah kau berikan kepada kami curahan nikmat. Salah satunya kami bisa bersilaturahim, bermusyawarah rapat antara pengelola SD Al-Maksum dengan orang tua murid kelas 1 SD Al-Maksum. Ya Allah, berikan, curahkan rahmat dan keberkahan dalam pertemuan ini. Ya Allah, berikan manfaat dan juga pertolongan, kemudahan, kelancaran untuk melaksanakan hasil pertemuan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sesungguhnya kami menitipkan kepadamu agama, diri, keluarga, putra-putri kami khususnya ya Allah, harta dan segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, bantulah kami dalam mendidik, mengajar, dan menanamkan kebaikan kepada mereka, serta jadikan hal itu sebagai kebaikan untuk kami dan untuk mereka. Ya Allah, berikan kesehatan untuk badan, pendengaran, penglihatan, diri, dan seluruh anggota tubuh mereka. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar mereka dikuatkan hafalannya, dicepatkan dalam pemahamannya, serta diberikan kebersihan dalam pikirannya. Pertemukan mereka dengan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, serta semangat, senang, bahagia dalam menuntut ilmu. Jadikan sekolah ini adalah taman-taman surga bagi mereka yang menyenangkan. Ya Allah, karunialah mereka hikmah dan ilmu yang bermanfaat. Hiasi akhlak mereka dengan kesabaran, muliakan mereka dengan ketakwaan, percantik diri mereka dengan kesehatan, serta maafkanlah segala kekhilafan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyayang. Ya Allah, jadikan mereka putra-putri yang patuh, tidak melawan, tidak durhaka, juga tidak berbuat salah kepada kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang salih, yang salihah, cager-bager, pinter, bermanfaat untuk agama, keluarga, dan bangsa, menjadi penyejuk hati dan mata bagi orang tua di dunia ini dan di akhirat nanti, menjadi pembuka pintu surga lebar-lebar, menjadi penutup pintu neraka rapat-rapat, dan menjadi penyiram gemulapnya api neraka bagi orang tuanya ya Allah. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, kabulkanlah doa kami. Sesungguhnya kami hanya minta pertolongan kepadamu, dan Engkaulah yang Maha mengabulkan doa-doa kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kami, doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara daring pertemuan orang tua siswa kelas 1 dengan pengelola Yayasan Al-Masum Bandung serta sosialisasi program yayasan. Anak adalah aset keluarga. Perlu kerjasama serta saling pengertian antara sekolah dan keluarga dalam mendidiknya. Semoga putra-putri Bapak Ibu, siswa dan siswi SD Al-Masum menjadi anak-anak yang cager, bager, pintar. Amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila selama berjalannya pertemuan daring ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.